Bapak Ibu sekalian, nah ketika kita berada di sini, memang bagian ibadah besar yang bisa kita lakukan adalah selain haji adalah umrah. Nah di samping itu, bagi Bapak Ibu yang sudah berakhir misalnya umrohnya, nah dapat melakukan tawaf sunat. Jadi tawaf sunat itu kapan saja. Nah bagi mereka yang tidak bisa tawaf sunat karena keterbatasan kemampuan fisiknya, maka kemudian perbanyaklah ibadah di Masjidil Haram tersebut. Lalu bagian diantaranya adalah melihat Ka'bah itu sendiri. Maka dalam hadis orang yang ada di Masjidil Haram baginya 120 rahmat. Rahmat tersebut 60 adalah untuk orang yang bertawaf, 40 bagi orang yang beribadah di Masjidil Haram, lalu 20 adalah bagi mereka yang melihat Ka'bah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, gapailah rahmat Allah tersebut. Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah itu? Para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang rahmat Allah, maka kemudian merincikan rahmat Allah itu adalah pemberian yang tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada hakikatnya semuanya tidak ada bisa kecuali karena Allah, tapi secara spesifik ini betul-betul hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kemudian melibatkan pihak lain. Dua rahmat yang Allah akan berikan dalam kehidupan dunia, dua rahmat Allah berikan di kehidupan akhirat nanti. Mana dua rahmat yang Allah berikan di kehidupan dunia? Pertama adalah kesempurnaan ciptaan dan pemeliharaan ciptaan tersebut. Nah, kita ciptakan oleh Allah. Pemeliharaan kesempurnaan ciptaan itu pengertiannya Pak Bu, bisa dalam pengertian rezeki, bisa dalam pengertian sehat, dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan Bapak Ibu selalu hadir di Masjidil Haram, lalu kemudian dapat rahmat Allah, tentu bagian di dalamnya adalah semoga rezeki selalu dibukakan oleh Allah, semoga kesehatan selalu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dua lagi, yang kedua, rahmat Allah di dunia adalah hidayah. Hidayah itu tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali oleh Allah. Orang tua tidak bisa memberi hidayah pada anak, guru tidak bisa memberi hidayah kepada murid, bahkan ustadz pun juga tidak bisa memberi hidayah pada jamaahnya. Hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah hidayah itu kewenangan manusia, Rasul akan berikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Rasul akan berikan hidayah kepada pamannya Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah paman Rasul yang paling bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Saking gembiranya dia dengan kelahiran Rasul, maka kemudian ketika Rasul lahir, itu dia merdekakan seorang budak terbaik. Lalu kemudian dia carikan wanita yang terbaik untuk menyusukan Rasulullah 3 bulan sebelum datangnya Halimatus Sa'diyah. Jadi 3 bulan itu dalam tanggungan Abu Lahab semuanya. Itu sebabnya ada hadis menyebutkan, sekalipun Abu Lahab itu masuk neraka karena dia bergembira dengan hari saat lahirnya Rasul, maka setiap hari Senin nanti di neraka diringankan siksa untuk Abu Lahab tersebut, karena hari Senin adalah hari kelahiran Rasulullah. Maka ada hadis menyebutkan Yaumul Itsnain yauma wulidtu fi wa yauma bu'itsu. Itu adalah hari dilahirkannya aku, hari nanti dibangkitkannya aku, hari diangkatnya aku menjadi nabi dan rasul.
bisa dapat toleransi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Abu Lahab saja bergembira dengan hari kelahiran Rasul, Tapi kalau Rasulullah dapat keringanan azab, tentu kita kemudian umat Rasul yang bergembira dengan hari kelahiran Rasul, misalnya ada peringatan Maulid Nabi, tentu akan lebih banyak lagi manfaat yang akan kita peroleh. Maka kurang tepat rasanya kalau ada orang mengatakan mengenang ke hari kelahiran Rasul itu adalah keliru dan salah. Karena Abu Lahab saja itu ternyata dimuliakan karena gembira dengan hari kelahiran Rasulullah. Nah, yang jadi Bapak sekalian, hidayah itu adalah milik Allah. Sedangkan dua rahmat lagi yang Allah sediakan di akhirat adalah masuk surga, lalu yang kedua bersua dengan Allah di dalam surga. Jadi kita masuk surga bukan karena tapi karena rahmat Allah. Cuman Allah tidak mungkin tidak masukkan ke dalam surga karena bagi mereka yang tidak beramal. Maka insya Allah bagi mereka yang beramal, insya Allah Allah akan masukkan ke dalam surga. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka mudah-mudahan rahmat-rahmat Allah itu Allah berikan kepada kita yang telah selalu hadir di Masjidil Haram. Bapak Ibu sekalian, Mekah ini terus membangun, Masjidil Haram terus membangun, dan ada saatnya nanti begitu telah selesai, memang kondisi sekeliling Masjidil Haram ini penuh dengan hotel-hotel yang menjulang tinggi nanti, dan mudah-mudahan masanya tersebut nanti tentu jamaah tidak terlalu jauh lagi dari Masjidil Haram menggunakan hotel-hotelnya. Maka kita masih melihat dan merasakan kondisi suasana dalam pembangunan Masjidil Haram ini. Sebelah kanan ini Bapak Ibu sekalian, ini kuburan Tawar Zam-Zam. Ini kuburan. Kuburan Ma'la. Oh, kuburan. Siti Khadijah dikuburkan di sini. Di Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah adalah istri Rasulullah. Silsilahnya bertemu pada nama bin Qusay bin Kilab. Nama Nabi Muhammad itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Jadi Khadijah dan Nabi Muhammad itu garis keturunannya ketemu pada nama Qusay bin Kilab bin Murrah. Bapak Ibu sekalian,